Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama, para kiai, para sepuh, para ustadzah, wabil khusus yang sangat-sangat saya hormati Gus Soju atau Kiai Haji Soleh Judi selaku pendiri atau ketua PBN beserta pengurus dan anggotanya. Khusus yang sangat-sangat saya hormati Kiai Haji Farid Nasiruddin, yang saya hormati para tokoh masyarakat, khusus Kang Murkadi ini, Pak Haji Said yang saya hormati selaku ketua anggota BPD Desa Buntet, dan tokoh masyarakat. Yang saya hormati teman saya sendiri, ini MC Kang Oni, para bapak, para ibu, para hadirin, para undangan, yang maaf saya tidak bisa disebut satu persatu, yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, dan kita masih diberi kesehatan pada malam ini kita sama-sama bisa hadir atau menghadiri tasakur harlah ke-1 PBN dan sekaligus peresmian sumur dan situs sumur Mbah Mukhoyim yang konon katanya dibangun pada tahun 1750 Masehi. Pada beliau selaku penyebar agama Islam, ulama yang disegani, ulama besar, yaitu Mbah Mukhoyim. Salawat serta salam mari kita curahkan pada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai pengikutnya. Amin. Selanjutnya saya selaku UU Desa Buntet mengucapkan terima kasih atas yang tak terhingga kepada Gus Soju atau Kang Soleh atau Kiai Haji Soleh Judi selaku pelopor pembangunan situs sumur ini gazebo ini. Tadi sudah disampaikan pada MC bahwa yang datang sini mungkin puluhan, ratusan, tapi dengan dipelopori oleh Gus Soju ini sudah terbukti. Sudah terbukti. Harapan saya situs ini diakui oleh pemerintah, entah itu kabupaten, provinsi atau pusat, dan menjadi wisata religi. Saya mohon kepada para hadirin semua untuk membantu. Saya inginnya ya pemerintahan ada perhatian dari pemerintah ya, supaya desa kita itu akan lebih maju ya, apalagi menjadi wisata religi ya. Saya atau seluruh masyarakat Buntet harus bisa bangga Pak ya, harus bisa bangga dengan adanya situs ini. Mari kita lestarikan, hidupkan situs ini ya. Dan khususnya kepada masyarakat Buntet ya, yuk kita saling mendukung, saling membantu. Kami dari pemerintahan sangat mendukung sekali, sangat menyepot sekali pada Kiai Haji Soleh Judi. Dengan dibuktikannya walaupun tadi belum maksimal, masih sederhana, tapi gimana semangatnya Kang Soleh
Dan tadi juga saya sampaikan bahwa akan ada pembangunan di situ MCK, karena kata Kang Soleh tadi kalau nginep di sini pas subuh tuh susah. Ya. Kemarin Kang Soleh minta tolong ke saya, ini kalau ini tanahnya orang gimana, kalau diminta atau bagaimana, coba diukur. Tapi ternyatanya punya orang yang Kang Soleh ya. Tapi sudah diminta oleh Kang Soleh, katanya mangga untuk MCK. Alhamdulillah. Wah, saya berpesan kepada seluruh masyarakat Buntat, khususnya nih blok Sida Bagus, yuk kita kompak, kita bahu membahu, ya. Kita saling gotong royong untuk membuktikan supaya MCK kita ini bisa terbukti, ya, bisa dibangun. Amin. Jadi siapa lagi kalau bukan kita, terutama ya masyarakat kita dulu, ya, penduduk kita dulu. Nah, nanti Kang Soleh Budi mungkin bisa artinya ke kerabat-kerabatnya, ya, dengan adanya PBN ini, apalagi sudah mancanegara, insya Allah kita sama-sama berdoa supaya ada donatur yang siap untuk membangun situs ini, dan situs ini akan menjadi besar, ya. Yang tadi saya sudah sampaikan, saya inginnya ada pengakuan dari pemerintah, entah kabupaten, provinsi, apalagi pusat. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul muhtaram, para ulama, para sesepuh, para asatid, wabil khusus sahibul fadilah al-mukarram Kiai Al-Hajj Farid Nasir, sahibul fadilah al-mukarram Kiai Al-Hajj Qasim, sahibul fadilah al-mukarram Rayi Tubagus Ali atau disebut TB Bama Sakti. Beliau adalah salah satu penasehat dari PBBN, tetapi beliau juga sebagai ketua PBBNI. Ini bedanya, ini satu rayi dengan rakanya, itu rakanya PBBN, rayinya PBBNI. Kepada kuwu yang kami hormati, hadirin hadirat yang hadir, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih khususnya kepada Kuwu Edi, yang mana beliau begitu antusias, kemudian beliau langsung lamnanokah tangannya lengannya langsung digulung, celananya langsung dicincing, langsung tinjau lokasi apa kekurangannya. Tepuk tangan untuk Kuwu Desa Bintet. Dan beliau pun begitu semangatnya, begitu saya ngomong bahwa tanah yang di sana itu belum kami beli, coba kira-kira yang punya tanahnya diundang, kemudian diukur dulu tanah ini ada yang punya irigasinya enggak. Beliau katakan besok Senin saya ukur, kalau ternyata ini tanahnya batasnya ada irigasi, tanggung jawab besok bangun. Tapi kalau ternyata itu masih dalam gambar itu punya orang, ya maka tugasnya berbagi, sayanya disuruh mendekati untuk melobi supaya bisa dibeli. Alhamdulillah, setelah itu saya dengan Kang Yus kemudian telepon-teleponan, dan saudara Mustahdi mengatakan bahwa mangga tanah itu untuk dibangun untuk MCK dan lahan parkir ke sana. Tetapi untuk lahan parkir ke sana tidak boleh dimiliki
artinya bareng-bareng tuh Bu. Karena kebetulan katanya Kang Mustahdi sendiri juga mau bikin kos-kosan, jadi barangkali parkirnya di sini ya, boleh, nggak apa-apa kata saya. Alhamdulillah aja, berarti Bu, tolong Bu Mustahdinya suruh bikin parkirnya yang lebih bagus gitu, kita yang ini aja. Alhamdulillah, walaupun Padepokan Pusar Bumi resmi secara legalitas Menkumham yaitu tanggal 18 Februari, berarti besok itu 1 tahun. Sehubungan karena tanggal 18 itu besok, hari ini itu malamnya pas malam Jumat Kliwon, dimana malam Jumat ini adalah malam yang penuh berkah, maka kita ambil ke 17 ke 18-nya. Padepokan Pusar Bumi Nusantara memang belum sebesar PBBNI karena baru umur ya 1 tahun, ibarat baru belajar merangkang atau berjalan. Tapi insya Allah Padepokan Pusar Bumi bukan sekedar organisasi padepokan biasa, tetapi insya Allah ada tangan Allah yang ikut menyertainya, sehingga walaupun baru 1 tahun, kita sudah kemarin membuka cabang di Dubai. Yang dulu ada di Malaysia dan ada di Brunei Darussalam, kemarin barusan resmi di Dubai, dan insya Allah akan dibuka di Rusia. Ini juga semua berkat doa restu dari para masyayikh, dari para guru-guru, dan juga dari kerja keras dari para anggota dan sahabat-sahabat. Padepokan Pusar Bumi ini anggotanya Pak Uwu, Yai Farid insya Allah udah paham lah, Yai Gosim, bahwa Padepokan Pusar Bumi ini anggotanya dari alam sajadah hingga alam jadah. Nah ini orang-orang pada bingung, ada alam jadah. Waktu saya presentasi di Jakarta dengan beberapa jenderal dan dengan beberapa pimpinan organisasi, terbengong-bengong ada bahasa alam jadah. Maka bertanya, apakah itu alam jadah? Maka saya katakan bahwa alam sajadah adalah golongan para kiai, golongan para habaib, golongan tubagus, golongan santri, dan orang-orang yang ibadahnya sudah lumayan. Lah katanya ada salah satu seorang jenderal yang bertanya, saya ini nanti Pak Kiai termasuk mana? Saya tidak akan menyebut termasuk mana, nanti pikir-pikir aja, ngaku sendiri saja. Lah yang kedua ada alam namanya mabaina sajadah wajadah, antara sajadah dengan jadah. Terus dikatakan apa itu? Yaitu anggota-anggota kita yang sudah mau sholat, mau sholawatan, mau yasinan, tetapi di saat ada dangdutan masih mau sawernya harus di belahan gunung 2. Itu namanya katanya masih malam alam sajadah mabaina sajadah wa. Nah, terserah di situ saya termasuk itu atau bukan. Sholawatan diajak sama Rai Bama mau, tapi kadang-kadang begitu ada teman-temannya yang lagi masih minum, kemudian ikut-ikutan, ya cuma nyicipin aja, jadi masih ada alam jadahnya. Nah yang ketiga adalah alam jadah, yaitu alam orang-orang yang belum mengerti agama sama sekali, bahkan diajak sholawatan, diajak tawasulan pun gak mau, tapi semua direkrut oleh PBBN karena ini adalah ladang dakwah bagi kita. PBBN mempunyai jargon 3, mohon maaf agak lama sedikit. Jargonnya 3, tapi tidak dari asli dari PBBN, semua mengadopsi. Kalau pemuda Pancasila, layar terkembang, pantang surut, apa begitulah. Kalau PBBN ini hitamkan, bakar. Bakar, keren, ngeri. Kalau PBBN bakar,
Itu kalau orang yang nggak ngerti maka disangkanya bakar-bakaran, padahal bakar itu adalah Banten berkarya. Tepuk tangan untuk PBBN ini. Waktu belum begitu masuk ke dalam, begitu di grup hitamkan, bakar, masya Allah, gawat, ganas. Tetapi setelah masuk ternyata bakar itu adalah Banten berkarya, masya Allah, subhanallah. Ya, yang pertama, Padepokan Pusar Bumi mengadopsi dari Kementerian Agama. Kalau di sini ada yang kerja Haji Sahid hafal apa motonya Haji Sahid Menteri Agama? Ikhlas beramal. PBBN mempunyai moto ikhlas beramal, yaitu harus ikhlas beramal. Jangan ada punya pemikiran kalau kita beramal minta ada sesuatu kembalinya. Yang kedua yaitu mengambil dari Pegadaian. Ada yang dari Pegadaian? Apa itu? Mengatasi masalah tanpa masalah. Karena saat ini, mohon maaf saya tidak menjelek-jelekan ormas, LSM atau apapun, tidak. Kebanyakan ada seseorang yang kemudian minta tolong kepada golongan kita, kemudian selesai dengan golongan itu tapi punya masalah dengan kitanya, karena dimintai harus 100 juta nggak bayar, akhirnya rumahnya disita oleh kita. Jadi masalah tetap ketemu masalah. Nah, Padepokan Pusar Bumi tidak boleh, harus mengatasi masalah tanpa masalah. Yang ketiga yaitu mengambil dari Pancasila, yaitu kebijaksanaan dalam perwakilan dan permusyawaratan. Artinya segala sesuatu dimusyawarahkan. Tetapi Padepokan Pusar Bumi bukanlah suatu organisasi komersial dan bukan juga organisasi sosial. Ini yang perlu diingat. Kenapa? Kalau organisasi sosial kubu bangkrut. Kita harus punya usaha besar dulu karena selalu sosial. Tetapi kita juga bukan komersial. Artinya di tengah-tengah. Kalau ada seorang kolong merak yang keluar biaya punya kekayaannya miliaran, kemudian ada suatu masalah yang administrasinya harus 200 juta, bayar 200 juta, enak aja lu. Nggak mau 200 juta, sorry, karena dia mampu. Tetapi yang datang itu tukang beca atau tukang macul. Jangan disangka kolong merak dengan tukang macul masalahnya nggak sama. Ada yang masalahnya sama. Nggak mungkin tukang beca katanya sama kolong merak masalahnya sama. Biayanya sama-sama 200 juta, tukang beca nggak punya, gratis. Itulah artinya antara sosial dan komersial. Gampang kalau mau contoh seorang kolong merak dengan tukang beca. Mohon maaf kalau ada tukang beca di sini kemudian masalahnya sama, kan pada bingung apa kayaknya selingkuh, nyenengin istri orang, beli tukang beca beli kolong merak terus kono sepakat bae wis kabeh insyaallah. Nah itu artinya masalahnya sama. Baik hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sekilas PBBN. Kami mohon doa, mohon dukungan. Kami tidak mencari musuh, kami justru mencari saudara. Jadi jangan dianggap bahwa munculnya PBBN adalah menjadi pesaingnya ormas atau LSM. Tetapi munculnya PBBN adalah justru untuk menutup kekurangan-kekurangan yang belum bisa direngkuh diraih oleh ormas-ormas lain, untuk beriringan bersama untuk menjaga NKRI. Merdeka! NKRI harga mati. Baik, selanjutnya tentang situs sumur Keramat Mbah Mukoyum. Itu sumurnya dulu itu sumurnya agak pendek, tetapi sudah direhab berkat dari Sahibul Fadilah Al-Mukarram Al-Maghfirah
Al-Maghfurullah, yaitu Kiai Ayub Abbas. Beliau yang pertama untuk merehab itu Kiai Ayub Abbas. Namun keburu beliaunya hijrah ke Kuningan sehingga di sini tinggalkan. Alhamdulillah saya bisa meneruskan. Nah, sumur keramat Mbah Muqayyim kita sebut sumur keramat Mbah Muqayyim karena sumur ini didirikan pada tahun 1750. Kira-kira berarti sudah berapa? 200 sekian lah. Ini salah satu kehebatannya sumur keramat ini, itu air banjir kayak apa, airnya tetap bening dan tidak pernah asat, tidak pernah kering, tidak pernah penuh. Airnya bening saja, pH-nya Masya Allah, diminum enak adem. Bahkan kita ada lagi panas dingin, kemudian justru mandi di sini jadi segar. Mbah Muqayyim itu siapa? Mbah Muqayyim itu adalah pendiri Pondok Buntet Pesantren. Mohon maaf Kiai Farid, ini kebetulan sahibul wilayah Buntet Pesantren, ini yang punya wilayah Buntet Pesantren beliau. Sedikit jangan tersinggung bahwa di sana itu desanya nanya Desa Mertapada Kulon. Kadang-kadang Kang Edi itu rada protes, yang katanya dapat sumbangan Buntet Pesantren, kita kuhunya nggak tahu-tahu disebut-sebut lagi katanya. Karena orang-orang yang luar disangkanya Buntet Pesantren masuknya di Buntet katanya gitu. Di sana itu namanya Buntet Pesantren karena memang yang pertama mendirikan Mbah Muqayyim itu mendirikan pondoknya di Buntet, yaitu di sini di Desa Buntet. Karena ada sesuatu hal hijrah. Dulu waktu saya kecil di sana itu Kiai Farid namanya Depok, Kiai Farid. Di sana itu namanya Depok. Yang pertama konon katanya Depok itu ada orang yang mengatakan bahwa Depok itu orang gedenya ngelompok. Karena di sana banyak gede-gede orang besar-besar ngelompok di sana. Ya ini yang rada masuk akal satu, bahwa kenapa dulu dinamakan Depok, kemudian namanya Depok itu adalah karena dulu di masjid sana di Buntet Pesantren itu adalah padepokannya Mbah Kuwu Sangkan. Nah, kenapa sekarang menjadi Buntet Pesantren? Karena memang Mbah Muqayyim mendirikan pondok pertama yaitu Desa Buntet Pesantren, sehingga keturunan-keturunan di sana untuk melestarikan dan meneruskan perjuangannya Mbah Muqayyim di sana namanya Buntet Pesantren. Mohon maaf barangkali salah, insya Allah begitulah. Nah, ini salah satu Mbah Muqayyim ini. Jangan khawatir, ada corona, ada Pak Mandis ini, hilang semua penyakitnya, bubar. Mbah Muqayyim itu salah satu keramatnya. Mbah Muqayyim zaman dulu Belanda Cirebon itu terkenal atau terjadi wabah penyakit namanya taun, yang dimana pemerintah Cirebon Belanda itu tidak sanggup untuk menangani wabah itu. Kemudian memohon kepada Mbah Muqayyim untuk pulang ke Cirebon untuk menangani yaitu penyakit taun, yaitu penyakit wabah yang menular yang mematikan. Mbah Muqayyim datang. Salah satunya di Buntet Pesantren, setiap ada penyakit menular ada tradisi keliling, yaitu dengan membaca Ya Muhaiminu Ya Salam Salimna wal Muslimin bin Nabi Khairil Anam wa bi Ummil Mu'minin. Itu Mbah Muqayyim keliling Cirebon. Kemudian alhamdulillah Cirebon terbebas daripada penyakit taun. Mbah Muqayyim waktu itu bersyarat dengan Belanda bahwa saya akan kembali ke Cirebon, saya akan mencoba memohon kepada Allah agar penyakit ini minggat dari Cirebon, dengan syaratnya saya diperbolehkan dakwah kembali untuk syiarnya agama Islam. Mudah-mudahan saya Al-Fakir, orang yang tidak bisa ngaji, bukan kiai tapi mbahnya preman, kemudian mewujudkan
gazebo di sini, yaitu tujuannya untuk mencari berkah, untuk meneruskan perjuangannya beliau. Mudah-mudahan kami yang hadir di sini semua akan diakui menjadi santrinya Mbah Muqayyim. Amin ya rabbal alamin. Mbah Muqayyim itu di waktu mendirikan pondok pesantren puasa 12 tahun. 3 tahun yaitu untuk memuasai tanah dan tempatnya, yaitu di sini. 3 tahun puasa untuk para santrinya. Makanya santri buntet udah nggak usah pada puasa lagi, sudah ditebus oleh Mbah Muqayyim. Pengen anti bacok nggak usah puasa lagi, udah asal datang aja ke Sibama udah beres. Ada pakarnya ini. Kemudian 3 tahun lagi yaitu untuk keluarganya. Jadi anak cucu dan keluarganya. 3 tahun untuk dirinya sendiri. Itu begitu Mbah Muqayyim. Mbah Muqayyim juga kalau kalian ingat, di sana ada danau yang diandalkan oleh Sahibul Fadilah Al-Mukarram Ustadz Ujan anti galau, yang selalu berperang dengan setan ebelek dan setan engklek. Itu ada setu di sana, nama danau itu namanya danau atau setu Patok. Konon katanya dulu di daerah Mundu itu, di daerah Bandengan, kalau hujan banjir tenggelam karena air dari Nenggela, dari Beber itu sangat deras sekali, sehingga waktu itu ada seorang tokoh masyarakat yang memberikan sayembara. Barang siapa yang bisa menahan banjir ini, mengatasi banjir ini, akan dinikahkan oleh putrinya. Mbah Muqayyim lagi lewat, nggak tujuan, kemudian mencoba, yaitu ikut sayembara, cuman dengan patok bambu, kemudian tarik benang dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan jadilah itu benteng sehingga Mundu itu selamat menjadi itu. Kalau kita lihat nggak masuk akal, kok kesana ada batu-batu, ada tanah segala macam, itu dari benang. Itu salah satu. Yang ketiga, salah satu keistimewaan karamahnya Mbah Muqayyim yaitu adalah karena zaman dulu masyarakat itu penghasilannya dari kelapa, pohon kelapa. Mbah Muqayyim itu kalau Mbah Muqayyim menginjak tanah di situ, maka tupai tidak akan hidup. Itu salah satu karomahnya. Mbah Muqayyim ini muridnya Syekh Muhyi. Kebetulan di Cirebon Syekh Muhyi Pamijahan itu punya murid 2 berdarah biru. Yang pertama namanya Kiai Musa Kanggraksan yang disebut Diwanantara. Yang kedua Mbah Muqayyim. Konon ceritanya, ya saya cuma dari dongeng ya, bahwa Mbah Musa dengan Mbah Muqayyim itu satu perguruan dengan kepada Syekh Muhyi. Tapi kalau Mbah Musa itu di sana belajar ya tentang ilmu hikmah, Mbah Muqayyim belajar tentang ilmu fikih, ilmu tauhid. Makanya Wanantara terkenal jagoannya, terkenal ilmu hikmahnya. Tetapi hebatnya zaman dulu, orang-orang zaman dulu, syekh guru-guru kita semua ini hebatnya untuk mengakurkan sesama murid supaya tidak bersaing. Nah kalau zaman sekarang ya masya Allah, kayak bis kota, saya dengan Ki Kosim itu kadang-kadang saling balapan aja, mana penumpang yang cepat aja. Nah apa? Mbah Musa setelah pulang, kamu selesai pulanglah. Tetapi Musa, kamu belajar kepada Muqayyim tentang ilmu fikih tauhid. Dan Muqayyim belajarlah ilmu hikmah kepada Musa. Artinya dicetak untuk sama-sama mengakui guru dan sama-sama murid. Mbah Muqayyim muridnya Mbah Musa, Mbah Musa pun muridnya Mbah Muqayyim, sehingga bersama jalan. Itu saja
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وكتب علينا أن نعظم ونتبع ونكرم ونبجل عليه الذي قال في محكم كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآية. والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وجميع صحبه ومن تبعهم بالعمل الصالح والإحسان إلى يوم اللقاء ربي. أما بعد، علماءنا الكرام، أساتذتنا الأفاضل، أصحاب السعادة، معاشر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إخواني أخواتي آنسي آنساتي، وبالخصوص أخينا الكرام Kiai Haji Soleh Zulki, وبالخصوص أخينا الكرام صاحب هذه القرية صاحب هذه الولاية Bapak Kuwu، وبالخصوص أخينا الكرام الأستاذ Said، وبالخصوص أخينا الكرام Tubagus Ali، وبالخصوص أخينا الكرام Kiai Haji Qasim، وبالخصوص Akhirul Kiram komandan kita Letkol Bapak Letkol. Hadirin hadirat yang saya banggakan, malam ini malam yang baik, acara yang baik dengan niat yang baik. Alhamdulillah kita semua dapat sama-sama berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah, bermutafarah di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti beliau sudah berjanji akan mensyafaati umatnya. Mudah-mudahan khususnya kita semua yang hadir dalam acara ini mendapatkan syafaat dari beliau Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sahabat-sahabat yang saya banggakan, kalau tadi kita sudah sedikit mendengarkan sekelumit tentang sejarah sumur, sejarah situs, sejarah buntut, tetapi kalau kita mau menceritakan keseluruhan tentang buntut pesantren, sepertinya tidak cukup 1 jam, 2 jam, 3 jam. Makanya sampai saat ini belum pernah ada orang yang membukukan sejarah tentang buntut. Karena kalau ada orang yang menulis tentang sejarah buntut, itu pasti mendapatkan komplain dari sana sini. Karena kalau buntut mau disejarahkan, mau dibukukan, itu mungkin bukunya setebal ini. Karena apa? Karena sudah melibatkan beberapa kiai, beberapa ulama. Seperti kita tahu bahwa buntut pesantren itu didirikan 1750, bukan saja puluhan tahun tapi abad. Dan yang pertama menjadi sesepuh buntut adalah Kiai Abdul Jamil, dan itulah terah yang paling berhak untuk bisa dijadikan sebagai sesepuh buntut. Itu harus dari terah Kiai Abdul Jamil. Walaupun banyak kiai-kiai sepuh, tetapi bukan terah, tidak kuat dari Abdul Jamil, itu tidak bisa jadi sesepuh. Dan alhamdulillah saya sendiri, saya bin bapak saya, bin kakek saya, bin Abdul Jamil, sesepuh pertama. Kalau buntut itu dari keturunan Pangeran Pesarehan. Pangeran Pesarehan itu adalah putranya dari Syarif Hidayatullah, Syekh Syarif Hidayatullah. Saya bukan membanggakan diri, alhamdulillah silsilah saya dan silsilah Kiai Soleh Zulki itu garis lurus ke Syekh Syarif Hidayatullah.
laki-laki semua. Saya ke-18 ke Syarifiyatullah laki-laki semua. Ada juga yang mengatakan ke-20, tapi saya pilih yang 18 saja, biar kelihatannya lebih dekat terus. Kalau terus beliau ini itu bagus, itu juga sama terahnya dari Syarifiyatullah, dari Sultan Hasanuddin mungkin ya, dari Sultan Hasanuddin. Karena antara Banten dengan Cirebon itu ya masih ketarkan saudara. Sultan Hasanuddin itu adalah putra dari Syekh Syarifiyatullah. Pangeran Pesarehan adalah kakak dari Sultan Hasanuddin. Masih ada keterikatan saudara. Benar-benar satu bronjot kalau kata orang buntut itu. Nah ini teman-teman, alhamdulillah tadi saya dapat ngobrol dengan Kang Oni. Banyak yang berhalangan hadir karena berbagai macam alasan, tapi alhamdulillah ini sudah sangat cukup sekali, walaupun sederhana tetapi khidmat. Apalagi ini adalah turun hujan, al-matar barakatun, kan dalam hadisnya itu hujan adalah berkah. Saya ikut beberapa grup, salah satunya adalah grup PPBN. Walaupun saya jarang komen karena di situ orangnya udah hebat-hebat. Salah satunya saya juga ikut grup FSSN, Forum Silaturahim Spiritual Nusantara, Merdeni. Alhamdulillah saya ditunjuk sebagai penasehat. Ya, nggak tahu pertimbangannya apa, saya diminta jadi penasehat. Jadi saya harus berhati-hati. Jadi kalau dalam satu grup itu berbagai macam latar belakang, berbagai macam karakter, kita harus saling menghargai, walaupun kita tidak harus sama dengan mereka. Kalau kita tidak saling menghargai, maka yang ada adalah emosi. Jadi kalau grup itu salah satu cita-citanya adalah meluruskan satu visi dari berbagai macam visi. Kita punya karakter yang beda, kita punya pandangan yang beda, tetapi kita harus sadar bahwa semua manusia tidak sama. Yang penting anggota PPBN itu tetap kompak, saling mendukung, saling mendoakan, saling mensupport. Untuk jadi ketua grup, untuk jadi ketua salah satu organisasi itu tidak mudah, teman-teman. Tidak mudah, karena harus mengayomi beberapa orang dari berbagai macam kultur. Kiai Soleh Zudi itu saya yakin tidak mudah untuk mengumpulkan segini banyaknya dari berbagai macam etnis, berbagai macam suku, berbagai macam latar belakang pendidikan. Makanya Kiai Soleh Zudi bukan saja jadi ketua grup, jadi juga penyatu grup yang ada di sini. Saya tahu beliau itu, saya tinggalnya di Buntet di dalam, Pak. Silakan monggo mampir kapan-kapan masuk ke daerah Buntet pesantren. Bilang saja teman saya, insya Allah aman. Gaya banyak. Kiai Soleh Zudi itu karakternya begini, Pak. Apa dibikinnya? Dibikinnya adem, ayo adem, kita bisa jadi seorang bapak. Dibikinnya sedang-sedang, ayo. Dibikinnya pakai otak, ayo. Jadi beliau itu kondisional. Kalau kita menghadapi preman, beginilah caranya. Kita menghadapi kiai, beginilah caranya. Kita menghadapi orang-orang yang belum sholat, ini bagaimana. Kalau kita sekarang mengenal tentang Gus Miftah, yang katanya beliau adalah ustadz dari berbagai macam kalangan bawah. Dari dulu saya sudah mengenal Kiai Soleh begitu. Beliau itu cara dakwanya begitu. Mengumpulkan orang-orang yang belum senang ngaji, belum senang sholat, belum senang sholawatan, direkrut oleh beliau. Jadi pangsanya beda. Ada yang pangsanya santri-santri, pangsanya para. Beliau itu pangsanya orang-orang yang belum siap untuk orang-orang yang siap untuk hijrah. Ini beliau. Kembali lagi bahwa Buntet pesantren itu benar apa yang disampaikan oleh Kiai Zudi bahwa dikuasai 12 tahun. Makanya guru saya mesantren di Mbah Maimun Zubair di sana. Saya alumni Kiai Maimun Zubair 6 tahun di sana. Beliau mengatakan bahwa Gus, Buntet itu terkenal berkahnya.
Nah bagaimana nggak berkah? Sebelum didirikan dipuasai 12 tahun. Yang dimaksud berkah di sini salah satunya kata beliau, santri buntet yang waktu mondok kelihatannya biasa-biasa saja, dilalah sampai rumah kok dipercaya jadi imam, dipercaya jadi ini, apalagi yang sinau katanya, apalagi yang belajar, yang nggak belajarnya saja itu manfaat. Sekarang banyak pondok yang megah-megah, santrinya ribuan kata beliau, tapi berkahnya kurang karena tidak diriadoi, karena tidak diprihatini. Orang-orang dulu itu kalau mau mencapai sesuatu yang istimewa tidak mudah. Sama seperti empu-empu dulu itu, ketika membuat keris, mereka itu sambil puasa, sambil mati geni dan sebagainya. Jadi hasilnya juga luar biasa. Kalau sekarang mungkin hanya ditimpa dengan besi-besi saja, itu ketika saya hunuskan kepada musuh, ya nggak lari, malah kita kepukul. Kalau dulu tidak, itulah karomahnya orang-orang dulu. Buntet sendiri adalah pondok yang sangat unik. Uniknya bagaimana? Orang tahu bahwa Buntet itu dikira adalah desa, padahal desanya adalah Mertapada Kulon. Tapi di luar sana lebih dikenal Buntetnya daripada Mertapadanya. Unik yang kedua, antara wilayah balai desa dengan Buntet pesantren itu kan satu desa, tapi logat bahasanya sudah beda. Mungkin orang lain tidak bisa membedakan karena kelihatannya sama, tapi menurut saya mencolok. Yang bisa membedakan ya antara kita warga Buntet dengan warga Mertapada. Ketika orang Mertapada main ke Buntet, wah dari Mertapada ya logatnya beda. Kita dari Buntet main ke Mertapada, oh dari Buntetnya ini logatnya beda. Dari panjang pendeknya dan sebagainya, itu mencolok sekali. Salah satunya diantaranya, kalau orang Buntet kalau menanyakan sesuatu, masa sih, itu ada haknya. Tapi kalau orang Mertapada, masa sih nggak ada haknya, itu kan tipis sekali. Kalau orang Buntet itu Muhammad, kalau orang Mertapada Muhammad. Itu agak kesulitan melafalkan huruf K. Muhammad, Ahmad, Kaol, orang Buntet Kaol. Nah ini perbedaan-perbedaan yang sangat tipis, padahal itu satu desa. Keunikan selanjutnya, di Buntet pesantren kita tidak bisa membedakan mana santri, mana warga Buntet. Karena apa? Dua-duanya pakainya sama. Warganya juga pakai sarung, pakai peci. Santrinya juga pakai sarung, pakai peci. Mungkin kalau kita bisa membedakan dari cara dia berjalan, kalau jalannya sudah miring-miring, oh santri berarti. Karena apa? Di Buntet sendiri itu pondoknya ada 64 Pak. Ada 64 pondok. Tapi dalam satu yayasan. Makanya ketika kita ketemu dengan orang Buntet atau alumni Buntet, kemudian kita bercerita bahwa dulu ponakan saya di Buntet tahun sekian, maka mesti pertanyaan dua, di Kiai Safa atau di pondok apa? Kalau dua-duanya lupa maka nggak terlacak karena banyak. Umpamanya begini, dulu ponakan saya tahun 2020 mondok di Buntet, di pondok apa? Al-Khiaroh umpamanya. Orang sudah tahu bahwa Al-Khiaroh pengasuhnya saya. Atau menyebut nama saya, oh berarti Al-Khiaroh. Coba cari di Al-Khiaroh tahun 2010 ada nggak santri yang namanya ini? Ini Buntet. Banyak, makanya wali-wali santri dari Jakarta, dari mana yang belum tahu Buntet itu terkecoh. Ketika nyampe ke Buntet ditanya sama tukang becak, mau kemana Pak? Mondokin anak. Kemana? Ke Buntet. Iya, ke Kiai siapa? Wah saya nggak tahu, saya pikir Buntet satu. Enggak Pak, di sini banyak, ada 64. Makanya kalau orang tuanya santri belum ada tujuan, maka terserah tukang beca mempercayakan kemana. Kadang ke saya, kadang yang lain. Saya sudah ngomong sama tukang beca. Ketika ada santri yang ke rumah saya tanya sama tukang beca, ini santri sudah ada tujuan belum? Kalau belum ada tujuan, kalau ada tujuan kemudian dibelokkan ke saya nggak suka. Saya ngomong sama tukang beca semua. Tugasnya tukang beca itu mengantarkan tujuan kamu. Kalau tujuan kamunya ke A, jangan dibelokkan ke saya nggak suka. Kecuali kalau belum ada tujuan, silakan mau ke saya, monggo, ke yang lain, monggo, banyak pilihan di sini. Itulah salah satu keunikan Buntet pesantren. Nama Buntet sendiri banyak dipertanyakan. Saya kalau ceramah kemana-mana itu Buntet, kalau yang belum tahu Buntet, loh Buntet itu berarti kecil ya? Atau ada yang bilang, ada yang mengatakan Buntet itu keringat apa? Keringat Buntet gitu. Saya jawab, konon ceritanya Buntet itu ada dua versi. Satu, Buntet itu adalah dari bahasa Sanskerta yang sangat kuno.
Artinya adalah permata kecil tapi cemerlang. Mungkin terbukti bahwa Buntet bukan desa, hanya blok saja, blok pesantren, tapi harumnya. Yang kedua, Buntet itu nama atau bahasa dari Persia yang sangat kuno. Artinya juga sama, permata kecil tapi sangat cemerlang, mahal harganya, itu Buntet. Jadi kalau ada orang yang, oh Buntet berarti buntek ya, kecil ya. Karena saya pengen ngepretnya ya. Ngecepisan gitu. Oh Buntet berarti kecil ya? Ya memang kecil, cuman arti harfiahnya begitu. Dan saya ucapkan kepada Kiai Soleh selamat atas diresmikannya situs Mbah Mukoyim. Mbah Mukoyim itu pendiri pertama Buntet, tapi sesepuh pertama adalah Kiai Abdul Jamil. Kiai Krian dulu pernah bercerita, silakan ini di upload di YouTube juga nggak apa-apa, ada yang protes nggak apa-apa, sudah datang aja ke rumah saya. Kedongan itu mendapatkan amanat dari Kiai Krian, kalau kamu punya santri kirim ke Buntet. Benda juga sama, dapat amanat dari Kiai Krian, kalau kamu ada santri kirim aja ke Buntet. Ini riwayatnya, yang saya tahu itu riwayatnya begitu. Jadi walaupun Buntet itu bukan desa, alhamdulillah namanya cukup dikenal, harum, dan Buntet itu salah satunya adalah tidak ambisi untuk menjadi pejabat apapun. Padahal di Buntet itu Pak, banyak sekali orang-orang potensial, anak-anak muda yang potensial, S1, S2, doktor dan sebagainya, tapi nggak ada yang ambisi. Ujung-ujungnya adalah pengabdian ke Buntet. Adik saya dua-duanya S2, ada S3, tapi ujung-ujungnya adalah pengabdian. Andai saja sesepuh Buntet itu bikin memo ke Menteri Agama, tolong putra Buntet dijadikan sebagai dirjen apa, itu sakti sekali Pak. Cuma sesepuh Buntet tidak demikian, tidak ndep-ndep, apa ndep-ndep kemana? Ngerengek-rengek untuk dijadikan sebagai posisinya tinggi, tidak. Pak tolong ini putra Buntet dijadikan dirjen ini, dijadikan menteri agama, dijadikan ini, enggak. Padahal sangat bisa sekali, karena di Buntet banyak orang-orang yang potensial dalam hal keilmuan. Itulah salah satu ciri Buntet. Itu menurun kepada alumninya. Alumni Buntet itu sudah banyak sekali, ribuan. Tapi tidak ada yang ambisi untuk jadikan ini jadi ini. Ketika diminta, siap. Ketika jangan diminta, jangan merongrong untuk minta ambisi sebagai jabatan. Tapi kalau diminta, siap. Itu sekelompok Buntet. Dulu pernah, saya lupa tahun 9 berapa itu. Tahun 99. Tahun 99 waktu itu saya umur 28. Ya masih muda, sekarang saya udah 50 lebih. Tapi kata orang sih kayak belum 40. Ngalem deh, baik ngalami. Iya Gus. Itu ada salah satu orang yang membukukan sejarah Buntet. Bukunya segini, dijual di haul. Ternyata di dalam ceritanya di situ lebih menonjolkan 2 orang kiai. Maka dikomplain oleh kiai yang lain. Masa sejarah Buntet cuma sekian, kata para kiai. Kalau mau begitu, sekilas tentang Buntet saja, jangan sejarah Buntet. Atau profil Kiai A saja, karena di sini lebih ditonjolkan Kiai ini dengan Kiai itu saja. Padahal Buntet sudah melibatkan beberapa Kiai. Turun Kiai yang satu komplain, oh mana ini bapak saya kok tidak dilibatkan? Mana kok kakek saya tidak dilibatkan? Kakek saya juga kontribusinya banyak di Buntet, kok tidak ditulis? Itu banyak komplain. Makanya sampai sekarang tidak ada yang bisa membukukan sejarah Buntet dibukukan. Paling sekilas Buntet, sekilas tentang sejarah Buntet, sekilas tentang sejarah Mbah Mukoyim, sekilas tentang sejarahnya Kiai Abbas dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islantuk. Innallaha ganjilun yuhibbul ganjilan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya orang majalin kata inu maca salam. Matana meletot sangkemna mangap sigala bilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja wasap. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Mangga Allahumma Muhammadin wa alihi Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqal anbiya'i wal mursalin. Maka Allahumma Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqal ulama'i wal amilin. Mangga Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Bang Toyib Muhammad Jamil Pak Abbas Nasib di ahli buntut pesantren Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarram yang terhormat Kang Kiai Haji Soleh Judi, Kang Kiai Haji Fariz, para masyayikh ingkang kula boten apal nami mata'ana wa fitul hayati. Wabil khusus akhinal kiram Kang Tubagus Nasiruddin Ali ku putra ya Pak. Jadi Tubagus Ali ku putra ya Ali. Asli mah Muhammad Nasiruddin. Para rekan-rekan Bama Sakti PPBN, wabil khusus yang terhormat kasepuhan di Al-Jabar anu diwakilan ku Kang Maulana. Ieu jelmana alit tapi otakna ageng. Jeung eleh ku Kisoleh mah. Kisoleh mah pintuna hiji, ieu mah pintuna opat. Termasuk Kang Kiai Haji Farid eleh.
sebab ya asratu sa'ah wa yadhabur rijal wa tabqan nisa hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimud wahid ay rijalun wahid. Takbir. Allahu Akbar. Nu nganggur teh sabaraha cek Profesor Dr. Dadang Hawari tahun 1999 di Indonesia bae awewe tos 30 Indonesia lelaki hiji kali saha eta. Alhamdulillah di dalam ieu sim kuring di Turki tiasa silaturahim. Jawab. Kula saga silaturahim, silatul amal, silatul qarbi waruh dalam rangka apa? Tasakur halal bihalal lain halal. Harla ke-1 PPBN. Mudah-mudahan harla ke-1 iya dihadiran ku Ormas Satria Banten Al-Jabar Pemuda Pancasila naon deui Banser Banser siap Banser dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kebetulan di tempatnya tempat situs termasuk aki kuringnya sami gitu. Jadi Kang Farid mungkin kenalin ngadikula tidak Khalid kayak iya adikula kan oh yang gitu jadi masih sedulur Kang Farid buat kalau ketemu tutupe bisa jagusan bisa kedingin. Walau Kiai Haji Farid ceritakan masalah sejarah, tapi Kiai Soleh tidak menceritakan ilmu Cirebon. Begitu juga Kang Farid tidak menceritakan ilmu Cirebon, sebab ini dari ahli sajadah sampai haram sajadah. Itu benar kabeh. Apa ini? Sedotan. Begitu dibaca ilmu Cirebon, ya, kayu lelembutan ingkana jin setan berkayangan ingsun ngersaya oke maulana cuan kenang bener Ki Khotib Krian Cirebon mabur Ki Khotib ini bisa pakai Khotib bunga ya lapangan Ki Khotib pun di cuman kenang benduna Ki Khotib Krian Cirebon siji ilmu Cirebon kudu dilarakeun kan akhir zaman sebabnya keloro Mbah Makhrus Ali keturunan Cirebon walaupun adanya di Lirboyo asli wong Cirebon namanya Pak iya asli lah. Mbah Makhrus Ali punya penyakit was-was, bisa memberhentikan kereta. Glika gliku sinanggung rep sirep gembung sung dikudratil tanah mandek. Ki Makhrus turun yang kali arep nguyu yang was-was beli cukup semenit menit puluhan jam. Sementara masinis berarti apa sih rusak mesinnya? Bunyi mah dulu nganggo kayu lah, batu bara digulati. Ada orang tahu, Pak, tadi ada orang turun ke sungai, Ki Makhrus naik, Tuan jalan, jalan. Glika-gliku sinanggung rep sirep gembung suung bikudratillahi ta'ala mandek ilmu Cirebon gue beli kisah
Loro. Bukan gini, PPBN. Padepokan pusar bumi, aduh pusar bumi pisan, namun juga yang mencerbannya, aja ngisi sinakan. Ngetes. Menyetir ucapan Kang Farid. Empu bikin apa sih? Kris. Ilmu empu bikin kris bisa jadwal lah. Iki bapak apa buntet mana ngalor apa ngidul ngulung kah? Kang tempatnya apa biawak apa namanya? Belawa ya. Bulus. Nah, anak siji kiai duduk kiai ki panggilannya ki As'ad kisaan gawe keris lamun Kiai Farid mas Andre ya hayu ya koyum pasti mas saya santri bapak santri buntet pasti macam ya hayu ya koyum pasti mas saya tapi itu masa karena apa? Karena keyakinan dia bisa dicapkan ini dia itu kudu teka pula di rumah dibaca begitu dengan basiris panas langsung dibendir dites ning santri kul ya darukuni barga wassalaman ala sekjen BPKB Banten Satria Banten ya Satria Banten iya dulu BPKB kayak iya kali begitu panas nih nah, saya maaf tahalus binikmah 84 Pak Kiai yang selamat dari NU itu saya Kiai semuanya tembak kurungan saya dari ujung kulon sampai ke maaf punten Kiai sampai ke Bahul Bangkalan mencari bagaimana nama saya hilang yang dibawa oleh LB Mardani la radhiyallahu anhu. Ini waktu itu Panglima LB Mardani dibawa oleh beliau. Semua data dibawa oleh beliau. Kemanapun ketemu. Ingat kula di pasian ning sepuhe Kang Farid. Mungkin apa Kang Farid karena tua ya kula termasuk dulu Kang Farid sebab kula dulu sepuhe ya termasuk putranya hormat. Bapak-bapak apa ilmu Cirebon yang saktinya luar biasa sirikan dan diwajahkan ibu Kang Fuad terus karo-karo di soro-soro di tua itu ternyata tidak apa-apa menghadapi pasukan LB Mardani pasukan tidak ada apa termasuk kita kembali masalah ketua Bama Sakti saya hormat terhadap beliau karena Mbah Ahmad Suyuti itu guru saya ternyata dia sudah tingkat 3 saya baru tingkat 1 saya hormat dia sudah anti bunduk saya belum maka hormat saya kebetulan gurunya Mbah Suyuti Mbah Suyuti wafat dia ketemu dengan gurunya Mbah Suyuti saya nggak ketemu Mbah Suyuti Dorat. Nah itu jadi ya maklum orang Banten kan anak muda jiwanya jiwa muda masih kian perang saya nggak mau perang orang tua saya sama kurang bagus tapi ibu saya asli Cirebon
termasuk sekarang aki-akinya Kang Farid masih mau nanya tuh. Yang terakhir dari saya mengapresiasi buat Kiai Haji Saleh Juhdi yang malam ini ulang tahun yang pertama. Semoga PPBN selalu jaya, Amin. dari haram jadah menjadi ahli sajadah. Sebab apa? Menduduki situs ini, situs beliau ini termasuk salah satu aktif jadbaid saya termasuknya. Memukoin jadbaid saya termasuknya. Mudah-mudahan Allah memberkahi, dan kami mohon karena Kang Farid di mana ayah ormas di situ ada si Kosi Mubarak. Kurang terusan karena lahirnya bulan puasa Mubarak kan, Kosi Mubarak. Nah, di mana ayah ormas di situ ada saya. Baik ormas yang ahli sajadah sampai haram jadah di situ ada saya. Maka alhamdulillah berkat pertemanan Kang Tubagus Ali, saya disatukan, saya menyatukan Kang Tubagus dengan Al Jabar. Alhamdulillah salah satu ormas yang pimpinannya Gisel, saya nggak perlu sebut namanya. Bulan puasa dari berbagai ormas datang, termasuk saya dipanggil oleh pimpinan Al Jabar. Tolong Kang, siap. Ternyata menanganinya ormas-ormas yang lain main otot, bukan main politik. Akhirnya saya ngobrol sama beliau, Kang, ini ada kawan minta bantuan. Tenang, Jibel oleh Ibu Jenderal. Langsung malam itu dikeluarkan. Nah, perlunya perkawanan tadi yang diucapkan oleh Kang Farid, wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Sebab apa? Insya Allah kita semua amaliyah nahdiyin. Jangan sampai kaul-kaulnya ulama dulu kita dikhianati oleh kita. Kalau kita bersatu insya Allah kuat. Jangan sampai ada kalimat maaf Kang Farid. Sekarang kan ini ada NU GL ya. Jangan masuk. Mari kita ormas tugasnya amar ma'ruf nahi mungkar. Tadi disebutkan oleh Kang Kiai, kita untuk membela masyarakat bawah. Jadi jangan sampai ada kalimat al-batil bin nidam yaglubul haq bila nidam. Bukan untuk mereka. Terapkan ormas kita al-batil al-haq bin nidam yaglubul bil batil. Jangan dibalik. Sekarang kan nih tatanan kita ini sudah al-batil bin nidam yaglubul haq bin nidam, maka hukum yang terjadi laksana falsafat bedog. Apa bedog yang Jawa? Golok sih ngandek nih dua apa besar? Golok. Ini siapa dua? Ngesar. Anaknya Maudin maling ayam digebuki babak belur sampai masuk penjara. Ya. Tapi orang nyolong duit negara miliaran bahkan triliunan seket mintul. Apa mintul sebenarnya? Tumpul, yaitu al-batil bin nidam yang lubul hak bilandir. Kebatilan sudah terorganisir, maka kebenaran dikalahkan. Polisi jelas, hakimnya jelas, jaksa jelas, KPK jelas, hukum mintul. Ormas lah yang ke depan. Allah Akbar. Mungkin orang dia rasa juga mangga juga masih penting malah dengan dulu NU. Ingat dawane sepuh ya nagotan ulama anti mahabbati min zawajatin hakun wa min abnai. Wahai Nahdlatul Ulama, engkau yang aku cintai sebagaimana aku mencintai anak dan istri, tidak lepas daripada Nahdlatul Ulama. Betul? Amaliyah NU, pekerjaan apapun silakan.
Yang penting kita nurut ning ulama. Jari ulama ngalor ya, jari ulama ngidul yang ini aja kalah ning kitmir. Apa aja? Apa aja? Kitmir itu apa? Kiri ke ashabul kafi. Kiri bisa manjing surga, apa maning kita manusia? Manusia, gimana lagi? Mudah-mudahan kula kabeh sebagai ormas menjadi kitpirnya para ulama. Amin. Ya Rabbal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.